Selamat datang di Sukor Makro Update. Pekan kemarin, Badan Pusat Statistik mengumumkan data neraca perdagangan Indonesia di bulan Januari. Tercatat neraca dagang Indonesia surplus 3,45 miliar dolar, melampaui ekspektasi konsensus sebesar 1,91 miliar dolar. Tapi nilai nominal ekspor dan impor di Januari sebenarnya turun, walaupun surplusnya naik. Oleh karena itu, secara bulanan terkontraksi 8,56%. Kalau dilihat dari sisi ekspor, tumbuh positif secara year on year sebesar 4,68%, dan pendorong turunnya ekspor ini di bulan Januari adalah ekspor migas yang memang sejalan dengan penurunan harga minyak dunia di bulan Januari. Jika di breakdown berdasarkan sektor, ekspor industri pertambangan turun 26,45% year on year dan 27,09% month on month. Dan ini yang mendorong turunnya ekspor non-migas di Januari kemarin. Lagi-lagi ini sejalan dengan penurunan harga komoditas-komoditas ekspor non-migas utama Indonesia seperti batu bara dan minyak kelapa sawit. Karena ekspor kedua komoditas tersebut secara bulanan dan tahunan memang menurun. Kemudian beralih ke sisi impor. Impor di bulan Januari kontraksi 2,67% year on year dan 15,18% month on month. Didorong penurunan impor migas yang turun 8% year on year. Kalau di breakdown berdasarkan penggunaan, impor barang konsumsi punya nilai impor yang paling dalam penurunannya. 7,16% year on year dan 28,65% month on month. Secara bulanan sebenarnya didorong oleh penurunan permintaan barang konsumsi karena normalisasi aktivitas konsumsi setelah musim perayaan Natal dan Tahun Baru. Diprediksi bahwa di bulan Februari-Maret, impor barang konsumsi ini akan meningkat seiring bulan puasa dan perayaan Lebaran di bulan Maret. Kemudian ada hal penting yang patut kita perhatikan dari data neraca dagang di bulan Januari ini, yaitu ekspor logam mulia atau HS71. Ekspor logam mulia ini lompat 52,17% dibandingkan Januari 2024 dan 25,38% dari Desember 2024 kemarin. Ini yang menopang ekspor tidak turun sedalam impor, makanya surplus di Januari justru meningkat. Diantisipasi bahwa ekspor logam mulia ke depannya akan terus tinggi seperti di level sekarang, sehingga secara year on year pertumbuhannya mungkin tetap double digit dan menjaga surplus neraca dagang untuk lanjut di 2025. Kalau melihat berita di akhir tahun, PT Freeport Indonesia disebut punya pabrik penghasil emas baru di kawasan ekonomi khusus atau KEK, Gresik, JP di Jawa Timur. Dan disebut bisa menghasilkan 70 ton emas, dan produksi emas batangan disebut-sebut dimulai minggu kedua Desember 2024 kemarin. Jadi kalau mengacu dari berita tersebut, ada potensi ini akan menambah ekspor logam mulia Indonesia ke depannya. Surplus neraca dagang yang berkelanjutan ini tentu akan berdampak positif terhadap cadangan devisa Indonesia. Ditambah adanya aturan devisa hasil ekspor terbaru yang diumumkan pemerintah dan akan berlaku 1 Maret nanti. Ini sudah sempat kami bahas di video update tanggal 10 Februari kemarin tentang bagaimana dampak positif dari penerapan DHE 100% ini. Kemudian baru-baru ini BI atau Bank Indonesia mempertahankan BI rate di level 5,75% pada rapat Dewan Gubernur bulan Februari. Hal ini kurang lebih sesuai konsensus meski kalau melihat survei di Bloomberg, hampir setengah ekonom yang disurvei memprediksi BI rate akan dipotong 25 basis point. Sisanya memprediksi BI rate ditahan. Kalau menyimpulkan alasan dari Dewan Gubernur BI, keputusan BI rate ditahan ini didorong oleh beberapa faktor eksternal, seperti masih menguatnya ekonomi Amerika Serikat yang ditandai oleh inflasi Januari yang menjauh dari target The Fed, serta kekhawatiran akan kebijakan fiskal Amerika Serikat yang tergambar oleh tingginya yield US Treasury 10 tahun. Sebetulnya kami memperkirakan penurunan 25 basis point di Februari ini, karena dari sisi fundamental Indonesia sebenarnya sudah sangat terkendali. Data inflasi Januari hanya 0,76%. Neraca dagang surplus dengan outlook yang stabil, rupiah yang stabil secara point to point dari RDG bulan Januari, dan SRBI yang bunganya sudah lebih rendah dari yield SPN 10 tahun. Tapi memang dari sisi eksternal seperti indeks dolar dan yield US Treasury masih menciptakan capital outflow dari Indonesia. Di sisi lain, meski BI rate ditahan, BI melancarkan kebijakan moneter yang longgar dengan stance yang mereka sebut pro-market. Salah satunya dengan meningkatkan kebijakan KLM atau kebijakan insentif likuiditas makro prudensial dengan menaikkan ke 5% dari DPK Bank. Dengan tujuan meningkatkan kredit pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas untuk pertumbuhan ekonomi.
Kemudian BI juga meningkatkan pemilikan SBN sebesar 32,46 triliun selama 2025 sampai year to date, di mana 19,46 triliun ini diperoleh di pasar sekunder. Ini semakin memperbesar kepemilikan SBN Bank Indonesia. Jadi kalau melihat prospek ke depan, masih terlihat ruang pemangkasan BI rate yang sangat besar, dan di kuartal 1 masih ada kemungkinan BI memangkas suku bunga 25 basis point atau awal kuartal 2 nanti.